Selamat datang di Digital Asset Business. Saudara semua, mungkin kita pernah mendengar istilah digital asset. Nah, kali ini saya akan menyampaikan paradigma apa sih sebenarnya digital asset. Digital asset bermula dalam konteks adalah suatu teknologi yang namanya blockchain. Tapi kita bahas terlebih dahulu, apa sih sebenarnya aset? Aset adalah sesuatu di mana Anda diamkan nilainya terus bertumbuh. Aset konvensional seperti rumah dan tanah nilainya bertumbuh ketika Anda diamkan. Hari ini Anda beli, 10 tahun lagi Anda jual. Namun ada sedikit kelemahan dalam aset tradisional, di mana aset tersebut nilainya sangat dipengaruhi oleh resesi suatu negara. Seperti hari ini, nilai aset kita itu sangatlah turun ketika Anda jual. Kenapa? Karena faktor dari aset tradisional itu adalah fundamental suatu negara. Pernah Anda berpikir tentang aset digital? Aset digital adalah sesuatu yang kurang lebih 1 tahun ini berjalan dengan signifikan dengan kenaikan nilainya hingga jutaan persen. Video kali ini kita akan bahas bagaimana Anda menemukan jalan memiliki aset dengan nilai 2 miliar di tahun pertama Anda, seperti halnya Bitcoin. Pertama-tama adalah buka dulu paradigma Anda terlebih dahulu mengenai cryptocurrency, mengenai blockchain, dan mengenai Bitcoin. Saya akan membantu Anda sedikit tentang bagaimana Anda membuka paradigma. Kita pelajari, Anda bisa searching di Google Anda, search di situ, cari harga Bitcoin di tahun 2009. Kalau kita lihat di sana, di tahun 2009 tepatnya bulan 10 tanggal 5, senilai 10.000, $1 anggap 10.000 rupiah, Anda bisa membeli sebanyak 1.309 Bitcoin. Fenomena ini sangatlah luar biasa. Perjalanannya ini saya mulai dari tahun 2011 saja ya, di mana nilainya naik turun, yang namanya aset naik turun. Dia memiliki fase-fase atau masa-masa kenaikan. Bitcoin perjalanannya ini ada karakter seperti emas. Mengapa dikatakan aset? Pertama, supply jumlahnya terbatas. Kedua, dia punya karakter penurunan produksi. Nah, masa-masa ini adalah masa-masa ketika mereka produksinya berturun, ya, masa 1, masa 2, masa 3. Dan menariknya, saat ini banyak dari kita menggunakan Bitcoin bukan kembali kepada kaidah asalnya untuk disimpan, tetapi untuk diperdagangkan. Ketika mereka beli dengan harga murah, mereka jual dengan harga mahal. Kemudian beli lagi harga murah, jual harga mahal, dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan atau keinginan mereka dalam kehidupan. Tapi kaidah-kaidah Bitcoin ini harus kita pahami. Trennya dia akan selalu naik. Ketika Anda simpan Bitcoin ini, saat ini saja, kalau Anda simpan di tahun 2021 gitu ya, saat ini nilai Bitcoin di masa keempatnya, keemasannya, itu tembus ke nilai 60.000 US dollar atau sekitar 90 juta rupiah. Aset fenomenal. Saya sering bercerita pada teman, seandainya Anda mau menjadi seorang miliarder, dulu di tahun 2011 Anda kenal Bitcoin, atau pas awal mulanya penciptaan Anda kenal Bitcoin, dan Anda punya uang 10.000, Anda belikan Bitcoin. Setelah itu Anda mungkin kena musibah, terjadi sesuatu dengan Anda, terus Anda koma selama kurang lebih 11 tahun. Saat ini baru sadar. Kemarin awal-awal 2021 Anda sadar. Nilai Bitcoin Anda tadi, kalau Anda jual itu fantastis harganya. Dan ketika Anda atau siapa saja ya, mengalami hal ini, mungkin keluarga, orang tua menghabiskan uang untuk menunggu Anda pulih. Mungkin bisa mencapai 400 miliar dan sebagainya. Tapi itu terbayarkan. Kenapa? Harga mencapai 900 juta dan Anda punya Bitcoin 1.309 Bitcoin, punya nilai kenaikan menjadi 1.251 miliar. Ini paradigma ya. Ini paradigma. Artinya apa? Tidak perlu kita berdagang secara fenomenal saat ini dengan kehebohan saat ini, tapi tidak memiliki hasil yang manfaat. Banyak dari kita, banyak orang yang memahami cryptocurrency dan dia dagang, trading cryptocurrency, tetapi tidak pernah menikmati kenaikan dari aset dia dagangkan. Dia menghindari kaidah-kaidah dasar dari suatu aset cryptocurrency. Dia hanya pahamnya adalah beli murah, jual mahal. Tetapi kaidah-kaidah ini sebenarnya dia akan selalu naik, dan prediksi Bitcoin di tahun 2000
2023 bisa mencapai kurang lebih 4,2 miliar. Prediksi ya, Anda bisa searching. Kenapa? Karena karakternya. Pertama ada supply-nya terbatas hanya sekitar 21 juta. Kemudian ada per 4 tahun penurunan produksi. Di sini pahami terlebih dahulu paradigma kita supaya kita mendapat edukasi. Dan kita lihat apabila pemegang Bitcoin pertama saat ini yang kaya raya gitu, awal-awal mereka mengedukasi pentingnya simpan Bitcoin untuk keturunan, untuk warisan. Di mana di sana akan terdapat satu visi yang sama, memegang aset digital. Dipegang, jual sesuai kebutuhan. Hari ini Anda melihat video saya, kita akan bedah sama-sama. Tentang apa? Yuk kita sama-sama miliki aset. Di mana tahun pertama Anda punya nilai aset 2 miliar. Apa yang harus dilakukan? Edukasi dan kesamaan visi untuk menaikkan suatu cryptocurrency. Kita mulai. Ini adalah orang-orang yang hampir 80% hanya simpan, tidak ditradingkan. Kalau dia trading biasanya naik sedikit aja jual, turun lagi dia beli. Begitu naik tinggi dia tidak bisa beli kembali, atau turun ke bawah dia terploting, dengan emosi dia jual, akhirnya dia rugi. Kisah 6 pemuda yang kaya raya berkat Bitcoin. Simpan, beli Lamborghini pakai Bitcoin. Pria ini mendadak terkenal dan kaya. Awalnya dia hanya menjual mobilnya satu yang biasa. Dia beli Bitcoin, dia simpan, begitu naik dia gunakan dengan sesuai kebutuhan membeli Lamborghini. Berapa nilai kenaikannya? Bitcoin dan cryptocurrency, aset digital, bisa membuat kita kaya mendadak ya. Seperti halnya kalau di Indonesia kemarin ada yang jual tanah dengan satu desa kaya mendadak. Anda paham? Kita paham? Itu bisa kita dapatkan. Remaja 19 tahun ini duitnya 80 miliar berkat Bitcoin. Masih 19 tahun. Teman-teman, Bapak Ibu yang mendengarkan video saya mau Anda memahami satu paradigma dan memiliki visi yang sama dengan kami. Yuk bergabung dalam satu komunitas yang namanya komunitas menyimpan aset digital.